Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-henti kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan sampai sekarang memperpanjang usia kita, memberi kita kesehatan yang luar biasa, jiwa dan raga, dan memberi kita hidayah yang insyaallah hidayah itulah yang membuat kita tergerak hati kita, tergerak kaki kita untuk memenuhi panggilannya, menunaikan salat tepat pada waktunya di mana azan berkumandang, sesuatu yang sebenarnya istimewa. Kenapa demikian? Karena di luar sana ada banyak orang yang sebenarnya juga hidup dan sehat tapi juga tidak tergerak hatinya. Dan ini adalah salah satu yang pantas sekali kita syukuri. Terlihat tidak terlalu besar tapi sebenarnya sangat luar biasa. Tergerak kaki kita menuju masjid ketika azan berkumandang. Karena sesungguhnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu azab yang mengerikan adalah ketika Allah tidak bersedia lagi bertemu dengan kita. Allah tidak membangunkan kita ketika subuh. Allah tidak menggerakkan hati kita ketika azan. Allah tidak bersedia berjumpa dengan kita. Itu sebabnya istimewa sekali orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang digerakkan hatinya menuju ke masjid untuk sholat tepat pada waktunya secara berjamaah di mana azan berkumandang. InsyaAllah kita juga masih punya sedikit waktu, sekitar 10 atau 13 menit untuk mencoba melihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita coba syarah dan mudah-mudahan akan menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan di awal tausiah kita tadi, bahwa salat ini istimewa. Saking istimewanya, bahkan ibadah-ibadah yang lain pun tidak ada harganya kalau salat ini tidak ada. Maka nanti di hari akhirat yang pertama sekali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Yang lain baru diperiksa kalau salatnya oke. Bukan yang lain diterima, yang lain baru diperiksa kalau salatnya oke. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, salat ini menjadi penentu dari seluruh amal ibadah kita. Bahkan ketika kemarin itu kita berkurban, menyembelih hewan, disebutkan di dalam Al-Qur'an salat duluan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Fasalli. Maka hal yang pertama yang Allah sebut adalah maka solatlah. Fasalli li rabbika. Solatlah untuk Tuhanmu. Baru kemudian wanhar. Baru kemudian menyembelih hewan di hari-hari nahar. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya apa? Bahwa menyembelih hewan pun tidak ada maknanya kalau sebenarnya solat kita gagal. Seluruh amal ibadah menjadi tidak ada harganya kalau solat kita gagal. Itu sebabnya ini menjadi pusat perhatian kita bahwa solat adalah puncak dari ibadah. Bahkan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nabi-nabi berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan istimewa untuk bertemu atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sering sekali ibadah yang menjadi titipan Allah kepada mereka, para nabi dan para rasul ini adalah salat. Nabi Musa alaihissalam ketika berdialog dengan Allah, maka apa kata Allah? Inni anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang pantas kalian sembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan tunaikanlah salat
lidzikri, untuk mengingatkanku, untuk mengingatku. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini yang baru kita baca tadi adalah surat Thaha ayat 14. Di dalam ayat tersebut Allah memesankan bukan ibadah yang lain, tapi solat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama. Ketika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk menunaikan ibadah, puasa, haji, zakat dan sebagainya, semua ibadah itu tidak disampaikan langsung oleh Allah tapi melalui Jibril, kecuali solat. Kecuali solat yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah kita dengar hari ini, perbaiki solatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Dari mana ungkapan itu muncul sebenarnya? Ungkapan itu muncul, diambil sebenarnya dari intisari surat Al-Jumu'ah bagian akhir. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah mengatakan kepada kita, kalau seandainya sudah selesai mengerjakan sholat, silakan bergerak, silakan bekerja, silakan sekolah, silakan beraktivitas, silakan ke sawah, silakan kemana saja, lakukan apa saja, tapi dengan catatan sudah lakukan sholat. Fa idza qudiyatis shalah, baru fantashiru fil ardh, baru bertebaran di muka bumi. Kenapa? Karena sholat itu, sidang jamaah, sholat itu berasal dari kata silah. Seakar kata dengan silah. Apa maknanya? Maknanya tali, ikatan. Jadi dalam ayat surat Al-Jumu'ah tadi secara tidak langsung Allah mengatakan fa idza qudiyatus shalah, kalau kalian sudah terikat dengan Allah, fantashiru fil ardh, boleh jalan kemana saja. Karena apa? Karena ikatan sudah ada. Sebagian besar dari kita barangkali tidak bagus dalam hidup kita, tidak sukses dalam hidup, tidak sukses dalam bekerja. Persoalannya barangkali ikatan dengan Allah lepas, atau ikatan dengan Allah longgar. Itu sebabnya kita bisa melakukan apa saja dan Allah tidak berkenan untuk menegur kita. Kalau Allah sayang, kalau ikatan kita ada walaupun longgar, maka Allah berkenan untuk menarik ikatan seketika. Bagaimana cara Allah menarik ikatan? Allah buat teguran-teguran kecil. Teguran-teguran kecil untuk membuat kita sadar. Maka orang-orang yang ditegur oleh Allah, berbahagialah mereka. Kemarin itu ketika haji, ketika menunaikan ibadah haji, banyak cerita yang dibawa oleh orang-orang dari ibadah haji. Ada yang mengatakan di tempat Masjidil Haram itu ada orang-orang yang tidak bisa mendengar suara azan. Begitu suara azan berkumandang, dia tutup telinga dia, sakit telinga dia ketika suara azan berkumandang. Ada orang yang ketika mau masuk Masjidil Haram, ternyata di setiap pintu yang dia ingin masuki, seperti ada makhluk besar yang menghalang dan menakutkan, sehingga dia tidak berani masuk ke dalamnya. Ada banyak sekali kejadian yang terjadi pada orang-orang di Tanah Haram. Pertanyaannya, apakah itu laknat Allah? Sebenarnya itu adalah tarikan Allah untuk kita karena sayang. Allah ingin menegur kita. Ada dosa yang dulu kita lakukan yang menghambat kemudian ibadah berikutnya kita lakukan. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang-orang yang kadang-kadang ditegur oleh Allah dengan cara demikian. Ditegur oleh Allah supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Di dalam surah As-Sajdah disebut wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kadang-kadang Allah akan menghadirkan kepada kita cubitan-cubitan kecil, azab-azab kecil, dunal azabil akbar, sebelum azab besarnya nanti datang. Apa azab besar? Neraka. Tapi itu nanti. Sebelum azab itu datang, Allah akan menghadirkan azab-azab kecil. Kenapa? Allah sayang pada kita. Ditutup dengan la'allahum yarja'un. Untuk apa azab-azab kecil itu datang? Supaya kita bisa kembali lagi menjadi orang yang benar, kembali lagi orang yang taat, kembali lagi sholat, kembali lagi terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini menjadi penentu. Bahkan ketika kita ingin mencontoh Nabi Ibrahim pun, Idul Adha yang kemarin adalah peristiwa sebenarnya mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim. Maka apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam?
Beliau juga adalah orang yang melakukan solat dan mewasiatkan solat kepada anak cucunya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan solat dan juga anak cucuku. Bahkan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibunda Hajar di sebuah tempat kering kerontang yang tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada orang, apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian dari keturunanku di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada pepohonan, di dekat Masjidil Haram, di dekat rumahmu ya Allah. Tapi kemudian apa kata Ibrahim alaihissalam? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, aku ingin mereka menunaikan sholat. Maka jangan heran sidang jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada ibadah yang kita tinggalkan yang disebut kafir kecuali sholat. Orang tidak puasa tidak disebut kafir, orang tidak haji tidak disebut kafir ya. Tapi orang tidak sholat, clear. Nabi menyebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Beda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha, maka siapa yang dengan sengaja meninggalkannya, faqad kafara, maka sungguh dia kafir. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi itibar buat kita, ini menjadi poin penting dalam hidup kita, bahwa sholat adalah penentu dari hidup kita di dunia dan di akhirat nantinya. Maka jagalah sholat sebaik mungkin. Makin bagus kualitas sholat kita, insya Allah makin bagus kualitas hidup kita di dunia dan di akhirat nantinya. Sholat terbaik adalah sholat tepat pada waktunya. Sholat terbaik adalah sholat berjamaah di mana azan berkumandang setiap harinya. Maka selain itu, kita boleh menambahkan dengan sholat-sholat lainnya yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.